Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Tuhan sungguh luar biasa. Waktu kita menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang begitu strong. Karena Tuhan bertata di atas puji-pujian. Saudara, walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, tetapi roh kita bersama-sama menyembah Tuhan. Tuhan benar-benar nyata walaupun kita enggak di ruangan yang sama. Nah saudara, waktu kita menyembah Tuhan, saya merasakan Tuhan akan melakukan satu perkara yang besar di tengah-tengah kita. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Bagi saudara yang sakit, bagi saudara yang punya problem, masalah dengan punggung saudara atau pinggang saudara, bahkan sakit apapun yang saudara hadapi. Hari ini Tuhan akan menyembuhkan saudara. Saudara, kalau saudara sakit, pegang di bagian tubuh saudara yang sakit. Atau sakit apapun. Bahkan kalau saudara kena COVID-19, saudara pegang tubuh saudara. Karena ada kuasa di dalam tangan kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami tahu hari ini Engkau akan melakukan satu perkara yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Khususnya pada hari ini, Engkau memberikan satu pewahyuan, satu insight kepada hamba-Mu. Bahwa Engkau akan melakukan kesembuhan. Hari ini hamba berdoa bagi mereka yang sakit, yang meletakkan tangan kepada tubuh mereka yang sakit. Hari ini kami deklarasikan kesembuhan. Kami katakan sembuh. Karena firman Tuhan mengatakan, Ayub 22 ayat 28, apa yang kami nyatakan itu yang terjadi. Kami hari ini nyatakan sembuh. Dan itu yang terjadi. Dan kami percaya Anda sudah sembuh. Haleluya. Tuhan diberkati. Amin saudara. Saudara, kalau saudara mengalami kesembuhan, saudara boleh memberikan kesaksian kepada teman-teman saudara atau telepon kami supaya kami tahu Tuhan bekerja dalam saudara. Bagi saudara yang perlu didoakan lebih lanjut setelah kebaktian, di screen, di layar ada telepon, nomor telepon tertulis. Saudara bisa teks telepon itu dan tim doa kami akan segera menghubungi saudara. Haleluya. Terima kasih saudara. Kami percaya Tuhan tetap bekerja dalam segala apapun. Hari ini saya akan membagikan firman saudara, firman yang simple, yang sederhana, yang saya rasakan ini sangat berguna untuk kita dalam menghadapi masa-masa sukar seperti sekarang ini. Kalau saya mau memberi judul firman ini simple, judulnya lulus enggak. Nah saudara, kita bahas dari buku Yakobus 1 dari ayat yang kedua sampai yang keempat. Yakobus 1 ayat yang kedua di sini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu yang menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Nah, saudara, saya selalu mau mengikut sertakan translation dalam bahasa Inggris, supaya saudara bisa membedakan dan bisa mengerti lebih dalam lagi apa yang ditulis di dalam firman ini. Nah, dalam buku Yakobus ayat pasal yang pertama ayat kedua di dalam Passion Translation di sini dikatakan, my fellow believers, what it seems as though you are facing nothing but difficulties. See it as an opportunity to experience the greatest joy that you can. For you know, ayat yang ketiga, for you know that when your faith is tested, it stirs up power within you to endure all things. Ayat yang keempat, and then as your endurance grows even stronger, it will release perfection into every part of
your being until there is nothing missing and nothing lacking. Nah saudara, melalui firman ini saya pelajarin dan saya terus pelajarin dan saya melihat ada beberapa pengertian di dalam hal ini. Yang pertama adalah pencobaan, yang kedua adalah tes, bahwa saudara dites dalam pencobaan itu. Yang ketiga adalah endurance. Nah saudara, kalau kita melihat dari hal ketiga ini, saya mempunyai 2 poin yang saya akan bagikan kepada saudara, dan 2 poin ini saya berdoa supaya saudara bisa mendapat berkat, mendapat pewahyuan, mendapat pengertian yang lebih dalam lagi, dan saudara akan menghadapi masa-masa sukar dengan satu pengharapan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara ataupun membiarkan saudara. Nah saudara, poin yang pertama saya katakan sebagai demikian saudara. Hidup adalah suatu ujian, atau dalam bahasa Inggrisnya, life is a test. Nah saudara, kenapa saya katakan begitu? Coba saudara, kalau saudara bisa buka di buku Yakobus, pasal yang pertama ayat yang ke-12. Pasal yang pertama ayat yang ke-12, di sini dikatakan berkat yang besar menjadi milik orang yang dicobai, namun tetap setia. Sesudah mereka melewati ujian iman, Allah akan memberikan hadiah hidup kekal kepadanya yang telah dijanjikannya kepada mereka yang mengasihi. Dalam bahasa Inggrisnya kali ini saya ambil dari Good Word Translation di buku James 1:12. Blessed are those who endure when they are tested. When they pass the test, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Jadi saudara, kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini, kita tidak akan luput dari pencobaan. Dari pencobaan yang satu menuju ke pencobaan yang lain. Dari pencobaan yang lain menuju kepada yang lain, saudara. Jadi hidup kita itu akan terus diliputi dengan pencobaan. Nah, pencobaan ini harus kita lihat sebagai apa? Kita harus melihatnya sebagai tes, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena dengan tes ini akan memberikan satu pengertian, satu pewahyuan mengenai kita punya karakter, pembentukan karakter kita. Justru pembentukan karakter dan karakter kita yang gimana, itu dinyatakan melalui tes. Jadi saudara, bagaimana kita melihat tes ini, kita tahu bahwa setiap tes yang kita hadapi itu, Tuhan turut bekerja untuk supaya kita mendatangkan kebaikan. Nah saudara, di buku 1 Petrus ayat Petrus 4 ayat yang ke-12-13, di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nah saudara, siksaan yang datang itu seperti ujian saudara, yaitu tes. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat yang ke-13, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, saudara, di buku ini dalam bahasa Inggrisnya di 1 Petrus 4 ayat yang ke-12-13, di sini dikatakan, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it come upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory revealed. Nah saudara, when fiery trial, nyala api siksaan yang datang, saudara, kalau saudara bisa melihat
apa yang terjadi sekarang ini dengan kejadian COVID-19 ini sepertinya ada pencobaan, ada satu tantangan, ada satu problem, ada masalah yang di dunia ini yang sebenarnya merupakan tes, ujian untuk kita supaya kita bisa go to the next level. Ingat, tahun ini adalah tahun advance. Advance artinya kita maju terus, jangan stuck. Karena ada sesuatu yang terjadi, stuck membuat kita stop, nggak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan mau kita bertahan, mau kita melanjutkan, mau kita supaya overcome, mengalahkan semua tantangan ini. Pada akhirnya kita menjadi umat yang lebih pemenang. Nah, saudara, kalau kita melihat lagi di dalam firman di Roma 8 ayat 28, di situ dikatakan demikian, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, dalam bahasa Inggrisnya, so we are convinced that every detail of our life, saudara, saya ulangin, every detail of our life is continually woven together to fit into God's perfect plan of bringing good into our life. For we are His lover who have been called to fulfill His design purpose. Nah, saudara, waktu saya merenungkan firman ini dan saya melihat every detail of our life, berarti apa yang terjadi, apa yang kita alamin dalam segala apapun secara detail, Tuhan turut bekerja. Artinya apa, saudara? Setiap hidup yang kita lewatin, proses hidup kita, proses perjalanan hidup kita, itu merupakan satu tes di mana kita harus tahu, harus mempunyai satu pemikiran bahwa di dalam ujian ini pasti ada sesuatu di balik ujian ini. Nah, saudara, saya ingat waktu kita masih sekolah. Nah, saudara, waktu kita masih sekolah, kita harus ada exam, ada ujian untuk kenaikan kelas, ujian untuk lulus. Dan saya percaya dalam ujian itu kita dites, saudara, apa yang kita sudah belajar, apa yang kita sudah dapati. Kalau kita semua tahu dan mengerti apa yang kita sudah pelajari, kita tidak lagi takut atau tidak lagi khawatir untuk menghadapi ujian itu. Sama juga, saudara, seperti apa yang sekarang kita alami, kalau kita mendapat setiap firman itu mendapat satu keyakinan, satu certainty dalam firman Tuhan ini, saudara tidak akan takut mengalami satu keadaan atau mengalami satu ujian. Karena saudara tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala ujian yang kita hadapi untuk kebaikan kita, sehingga karakter kita dibentuk, sehingga kita menjadi dewasa secara spiritual, sehingga kita mempunyai sikap dan tindakan yang berbeda di dalam menghadapi masalah. Dan kami percaya hari ini saudara tahu bahwa ujian yang saudara hadapi, pada akhirnya saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Saudara, saya akan mau memberikan satu kesaksian mengenai salah satu dari leader kita yang terkena penyakit COVID-19. Saudara, waktu dia terkena penyakit virus coronavirus ini, saudara, saya sempat bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa dia harus mengalami demikian? Tetapi Tuhan memberikan satu firman bahwa apapun yang kita alami, Tuhan turut bekerja untuk kebaikannya. Nah, saudara, saya bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan perkaranya yang ajaib, sehingga leader kami itu, suami istri yang kena penyakit COVID-19 itu, mengalami jamaahan Tuhan, mengalami transformasi. Karena apa, saudara? Karena apa yang sudah ditanam di dalam rohnya, di dalam spiritnya, saudara, apa yang ditanam itu sehingga membuat suatu iman yang kuat, yang tak tergoncangkan, sehingga tidak terpengaruh dengan apa yang dia dengar mengenai COVID-19, walaupun panahan-panahan iblis yang begitu menyerang pemikirannya, sehingga mungkin
imannya agak goncang, tetapi firman Tuhan yang selalu melekat di hatinya itu membuat dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan surprisingly, saat ini mereka sudah mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dan tidak hanya mengalami kesembuhan, tetapi imannya bertambah luar biasa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang dibaca terus akan menjadi hidup di dalam kehidupannya. Nah, saudara, yang kedua ini adalah hidup adalah satu kepercayaan atau life is a trust. Trust, what is trust? Trust atau kepercayaan. Kepercayaan itu menurut dictionary ya saudara, menurut kamus, confidence atau confidency, assurance atau keyakinan, faith atau iman, reliance, bergantung kepada. Nah, saudara, saya percaya di dalam setiap kehidupan kita itu take it for granted dalam mempercayakan sesuatu. Contohnya gini saudara, waktu kita mau pergi naik pesawat, kita percaya aja sama pilotnya untuk membawakan pesawatnya. Padahal kita nggak tahu apa yang akan terjadi waktu di pesawat terbang ini saudara. Bahkan waktu kita drive the car, mengendarai kendaraan, kita percaya bahwa kita mengendarai kendaraan dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, saudara, dalam segala kehidupan, kita harus mempunyai satu kepercayaan, satu trust kepada siapa. Nah, saudara, saya percaya hari ini kita akan dibawa kalau percayaan kita itu untuk supaya kita percaya kepada Tuhan. Nah, di firman Tuhan di Yeremia 17 ayat yang ke-7, di sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Menghasilkan buah, tidak berhenti. Jadi saudara, dengan kepercayaan yang kita taruh kepada Tuhan, kita tidak akan takut. Dalam bahasa Inggrisnya, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its root by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remains green and is not anxious is the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Nah, saudara, kalau kita ingin supaya hidup kita penuh dengan berbuah, tidak penuh dengan ketakutan, kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Di sini jelas kalau kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, kita tidak lagi mengalami satu ketakutan, tidak lagi mengalami satu kekhawatiran, karena kita tahu sumbernya siapa. Nah saudara, Tuhan adalah sumber kita. Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan segala isi dari bumi ini kepunyaan kita. Apa yang ada pada kita itu sebenarnya milik Tuhan. Tuhan berkati saja, Tuhan memberikan kepada kita itu supaya kita bisa menjadi good steward dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tangannya tidak pernah kekurangan panjang untuk memberkati saudara. Dia selalu mau memberkati saudara. Dia selalu mau saudara hidup berkelimpahan. Tapi kitanya yang kurang percaya kepada Tuhan. Hari ini saya mau bawa saudara supaya percaya kepada Tuhan. Taruh kepercayaan kepada Tuhan. Daud waktu dia takut, dia taruh kepercayaannya kepada Tuhan. Firman-Nya di Mazmur 56 ayat yang keempat dan 5. Waktu aku takut, Daud mengatakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadanya, kepada Allah. Yang firman-Nya kupuji kepada Allah. Aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bahasa Inggrisnya, when I am afraid,
I put my trust in you. In God, whose word I praise. In God I trust. I shall not be afraid what can flesh do to me. Nah saudara, saya percaya minggu lalu waktu Pastor Dion khotbah, dia bicara mengenai takut. Dia bicara mengenai ketakutan. Saudara, setiap dari kita pasti pernah merasakan ketakutan. Takut yang bagaimana yang membuat kita itu bisa dikuasai. Karena kita tidak punya kepercayaan yang tetap. Keraguan-raguan. Tapi saya percaya kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan, saya percaya kalau saudara menaruhkan kepercayaan saudara kepada Tuhan, saudara takut itu akan senantiasa lenyap dari tubuh saudara. Saudara tahu, saudara tidak pernah mengalami satu ujian. Karena hidup kita sebagai manusia di bumi ini, kita harus menghadapi setiap tantangan, setiap pencobaan, setiap problem, setiap masalah. Dan saya percaya apapun yang saudara hadapi itu, saudara tahu pada akhirnya saudara akan mengalami kemenangan. Saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Nah hari ini saudara, kalau saudara tahu kepercayaan saudara ada pada Tuhan, saudara tidak usah takut lagi. Saudara tidak usah khawatir lagi. Saudara, walaupun berita membombardir, memberitakan sesuatu yang luar biasa, mengerikan mengenai COVID-19 ini, atau sebelum ada penemuan obatnya, bahkan sudah diberitakan, bahkan ada kembali lagi di musim dingin, di musim dingin nanti. Nah, saudara, apa yang ini kalau saudara dengar dan saudara tidak mempunyai kepercayaan kepada Dia yang menjadi sumber dari segala yang ada di bumi ini, saudara pasti takut. Tapi saudara, hari ini saudara, mari kita taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dengan percaya kepada Tuhan, kita akan merasa secure, merasa aman, merasa tidak lagi khawatir. Karena kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan. Saudara, berikutnya saya percaya dengan apa yang dibagikan hari ini saudara, kita mempunyai pola berpikir yang berbeda sekarang. Kita tahu bahwa setiap aspek, setiap apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, ini merupakan satu ujian terhadap iman kita, terhadap karakter, pembentukan karakter. Jadi waktu kita menghadapi satu tantangan seperti saat ini, saudara tahu bahwa ujian ini untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan satu kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Teman kita yang menderita, waktu menderita COVID-19 itu, kena virus COVID-19 itu saudara, yang waktu mengalami kesembuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan dia merasa firman Tuhan itu hidup. Dan merasa kepercayaannya kepada Tuhan itu is worth it. Itu berharga. Tidak lagi take it for granted. Karena apa? Karena Tuhan yang membawa dia dari iman ke iman. Dari kemenangan ke kemenangan. Dari kemuliaan dan kemuliaan. Hari ini saudara, mari kita sama-sama put our trust in the Lord. Karena itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan perkaranya yang ajaib dan luar biasa. Saudara, saya percaya firman Tuhan sudah dibagikan dan saya tahu saudara sudah melihat sebagai satu pondasi dalam hidup saudara. Dan saudara terus berjalan mengalami advance, mengalami kemajuan, mengalami kedewasaan di dalam kehidupan rohani saudara. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau masih bicara melalui firman-Mu. Firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah janji-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami menaruh kepercayaan kepada Engkau, walaupun setiap ujian yang kami hadapi,
Engkau terus turut bekerja untuk kebaikan kami. Engkau izinkan semua terjadi, tetapi Engkau juga berikan jalan yang terbaik untuk kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Hari ini hamba berdoa untuk semua jemaat yang sedang mengalami keraguan-raguan, yang sedang mengalami ujian. Hari ini hamba berdoa supaya setiap daripada jemaat-Mu melihat ujian ini akan mendatangkan kebaikan. Mari semua menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga setiap ketakutan, insecurity, nggak merasa aman, nggak merasa yakin, akan diangkat dari Tuhan, akan diangkat, dan Tuhan akan memberikan satu keyakinan, satu assurance, kalau Tuhan akan melakukan perkara yang baik, yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan kami percaya, pada akhirnya saudara akan melihat hanya kemuliaan Tuhanlah yang dinyatakan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan, amin. Tuhan berkati saudara.